Gue mulai memahami ke trust issue-an lu. Enggak. Kenapa? Lo selama pacaran nggak pernah tahu password masing-masing? Enggak. Tapi minimal dia nyaman kalau misalnya suatu saat dia ngerasa gue kayak WhatsAppan mulu ya, gue cek ya udah kan dia udah tahu. Oh. Ya gue sih berharapnya dia kayak gitu juga ke gue. Tapi sampai sekarang nggak ada. Nggak pernah ada yang membuat. Ya, enggak, karena biar hidup tuh ada gemericik-gemericik dinamika hidup gitu loh. Apa sih, Ri? Gue capek banget, otak gue habis bekerja. 1, 2, 3, action. Dia belajar gitu apa gimana sih? Dia orang biasa kita nggak ada tuh yang pakai action-actionan. Kita ngalir aja apa adanya dari ngobrol. Dihitung sama dia. Oke, 1, 2, 3. Kan dia panik kan, dia bingung. Lihat, terus kayak apa dimulainya? Bangsat, gue nanti nggak edit. Kelamaan durasi, hey. Aduh. Coba dong. Sekarang lo lihat, akhirnya ada teman kita yang sudah paham bagaimana caranya untuk menampilkan yang terbaik. Dia pakai kuteks supaya kelihatan katanya gitu. Kalau kalian lihat di 3 episode sebelumnya, ini kaki gue agak-agak kaki naik ojek ya. Burik ya? Bener. Iya. Langsung ya kan manicure pedicure gue, ya Allah. Sekarang dia tampil dengan sangat prima. Nah, itu dia. Hebat. Aku salut sama perjuangan kamu. Terima kasih ya. Ini demi centrang biru. Centrang biru. Demi centrang biru. Gini ya, gimana? itu udah kerja hari ini dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Capek banget otak gue ini harus mikir lagi. Padahal kita syuting hari ini pun atas permintaan dia. Karena dia 2 minggu nggak bisa syuting. Iya, aku sibuk banget guys. Doain ya, semoga semuanya lancar. Gak usah drama, ketemu banget. Guys, kita balik lagi nih di Arios Talk. Karena aku banyak tingkah. Nggak, sekarang aku udah lupa. Aku harus. Oke, yuk. Aduh, manis ya. Anyway, kita tuh sekarang mau ngebahas, sebenarnya pembahasannya tuh sudah kita godok. Gila, keren banget. Dari 3 minggu yang lalu lah ya. Masa? Iya. Iya kan, udah lama. Karena kita tuh mau mateng banget kan pembicaraan ini supaya ketahuan kita 3 minggu nggak ada syuting. Makanya 3 minggu lalu kita udah godok ini. Kita mau bahas tentang masalah password pasangan. password handphone atau password ATM? ATM bukan password ya. PIN. 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 Tapi beneran ada orang-orang yang passwordnya tuh dibagi rata. Jadi kayak misalnya pasangan nih, ya dia tahu password gue tahu password dia gitu. Ada tuh ternyata. Gimana, gue nggak ngerti. Jadi misalnya gue punya pasangan nih si A, gue tahu passwordnya si A ini apa, si A tahu password gue apa, semua passwordnya ya, PIN dan lain sebagainya. Oke. Dan menurut mereka itu hal yang normal-normal aja. Emang menurut lo nggak normal? Nggak. Gue mulai memahami ke trust issue-an lo. Nggak. Kenapa? Lo selama pacaran nggak pernah tahu password masing-masing? Nggak. Pasangan lo juga nggak tahu password lo? Kadang-kadang tahu. Yang kadang-kadangnya itu kenapa lo kasih? Biasanya hal-hal nggak sengaja. Kayak misalnya dia mau ngambil duit. Misalnya gue mau ngambil duit, terus gue minta tolong dia. Ini nggak usah jauh-jauh, mas nanya aja tahu PIN ATM gue berapa? PIN ATM. Tapi kalau handphone kan itu kan biasa lebih private. Gue ngasih tahu biasanya. Lo kasih tahu? Iya, tapi gue nggak. Maksudnya gue nggak yang kayak ini kamu buka nggak gimana ya? Nggak, gue ngasih tahu sih. Gue ya. Tapi gue nggak pernah mau nanya. Kalau dia nggak ngasih tahu ya udah nggak apa-apa. Ya tapi kan nggak aneh, misalnya tiba-tiba juk ini password aku, kan nggak gitu. Ya kalau lo nggak nanya, ya dia pasti nggak ngasih tahu lah. Kalau gue sih merasa itu sebuah kewajiban untuk gue ngasih tahu pasangan gue password gue apa. Masa sih? Iya, supaya ngasih dia kenyamanan. Jadi misalnya gue ngasih tahu kayak password handphone aku 1234. Ya terserah lo mau buka boleh enggak juga nggak apa-apa. Tapi minimal dia nyaman kalau misalnya suatu saat dia ngerasa gue kayak WhatsAppan mulu ya. Gue cek ya udah kan dia udah tahu. Oh.
Ya gue sih berharapnya dia kayak gitu juga ke Iya, gue. nah, Tapi sampai itu. sekarang nggak ada. Nggak pernah ada yang membuat. Ya, enggak, karena tuh aneh deh. Kalau lo tiba-tiba ini password gue, kalau lo tidak ada kepentingan dan apa kan, kayak kecuali gue nanya, lo kok ini passwordnya apa? Minta dong, gitu dong. Kalau dia nggak Oh. kasih, aneh. Kalau dia kasih ya bagus. Tapi kan harus ada pertanyaan dulu dari si yang memiliki kebutuhan. Nggak lagi. Iyalah, kalau lo nggak nanya tiba-tiba dia, password aku adalah, aneh lah. Menurut gue justru kebalikannya, lebih aneh kalau gue yang nagih password ke pasangan gue. Karena itu tuh menurut gue kesadaran diri aja. Kalau dia mau pasangannya itu ngerasa nyaman sama dia, ya dia kasih tahu lah. Bukan malah dia yang kayak, aku mau minta password kamu dong. Ya iyalah gitulah. Lu gengsi sih. Hah, masa gitu? Enggak, itu aneh. Enggak. Tar. Coba. Kita coba bertanya dulu nih. Aneh ya, misalnya lo lagi pacaran terus tiba-tiba ini password aku. Iya. Tanpa tedeng aling-aling gitu, Enggak, gua kayak ujuk-ujuk. Gue kayak gitu. Kecuali misalnya kan, ada lo lagi nyetir nih misalnya, terus lo butuh harus WhatsApp. Bukain dong handphonenya, cekin WhatsApp-nya, passwordnya ini. Itu kan ada kebutuhan. Nggak tiba-tiba yang kayak, halo, passwordku adalah. Loh, ya nggak juga tiba-tiba pas udah pacaran terus kayak, yang password aku ini, nggak gitu sih. Oh, iya Tapi, kan? iya. Kan tadi cerita lo gitu. Enggak, tapi misalnya gue lagi WhatsAppan terus kayak, kamu WhatsApp sama siapa sih? WhatsAppan mulu. Sama temen aku, cek aja sendiri, ini password aku segini. Oh iya. Oh. Tapi kan tetap gue yang ngasih tahu, bukan dia yang nanya. Tapi tetap ada kejadian tertentu. Ada yang pemicunya, ada triggernya ada. Tapi ya gue nggak akan pernah mau nanya juga sama pasangan gue kayak, password kamu apa sih? Gue nggak pernah sih. Kayak, Ih, gengsi. Lo emang gengsian sih. Oh, itu gengsi ya? Iyalah. Lo mau nanya aja. Tapi gue tuh memberikan kenyamanan sama dia. Takutnya kalau gue yang nanya, dianya nggak nyaman kayak, ngapain kamu nanya-nanya? Lah, Kenapa lo nggak nyaman? Kenapa lo nggak nyaman gue buka handphone lo? nah makanya gue tanya dulu, menurut lo punya password pasangan lo dan ngecek handphone pasangan lo itu tuh normal atau mengganggu privasi? Enggak, normal. Karena kalau gue ya, suami gue tuh, oh my god, orangnya pelupanya setengah mati. Dia punya ada 3.000 grup kali ya di handphonenya. Enggak, Wah, sumpah gila sih. gue nggak bohong. Sampai gue kalau WhatsApp jam 8 pagi mungkin baru dibalas jam 5 sore. Itu saking dia banyak kayak grup. Nah kadang ada hal-hal misalnya nih, weekend ini ada undangan pertemuan keluarga apa segala macam. Dia tuh suka lupa ngasih tau gue. Oh. Nah makanya gue harus ngecek ada apa nih hari ini. Atau misalnya dia janjian sama temennya di hari Ngeri weekend. Bukan ngeri. Anjing mah ngeri ya. Ngeri banget. Jadi biar Ya gue tuh tahu. Allah, mudah-mudahan pasangan aku gak kayak dia. Gue takut. Enggak, karena gue kesel kalau misalnya di weekend gue udah bikin rencana ternyata rusak gara-gara dia lupa ngasih tau gue kalau di weekend ini ada bla bla bla. Jadi mendingan gue cek, oh di hari weekend ini ada janjian sama siapa. Kan gue tahu ya biasanya orang-orang yang mau WhatsApp dia untuk ngajak pergi atau ngajak atau ngabarin ada pertemuan sesuatu. Jadi gue cek, oh ini tumben ada WhatsApp, gue lihat. Oh weekend ini ada ini. Terus gue kan nanya, weekend ini ada ini. Oh iya lupa. Itu bukan karena gue nggak percaya dia ada WhatsApp sama perempuan lain. Ya, tapi lu kebayang nggak? Ini adalah bayangan gue ya. Setiap kali, misalnya gue pasangan lu nih, setiap kali gue pulang kayak, Mah, iya ini aku udah pulang gitu. Terus gue naruh handphone, gatakin di meja makan. Terus gue mandi. Tiba-tiba pas keluar kamar mandi tuh kayak, kamu hari Minggu udah ada janji sama keluarga kamu? Iyalah. Gue pasti bakalan kayak, hah? Emang kamu tahu dari mana? Ini handphone gue diliatin kan rasanya kayak, Lah, kenapa lo nggak kasih tahu kalau di hari Minggu lo ada pertemuan keluarga? ya mungkin gue lupa, gue baru Nah, pulang. itu. Gue baru pulang. Nggak, Gue lo kan lagi bisa mandi. sebenarnya ya kalau yang gitu tuh kan lo dapat kabar. lo Lebih tahu. aneh lagi gue masuk rumah, hari Minggu aku ada janji sama keluarga aku ya. Mandi dulu nih. Enggak. Aneh banget. Kalau gue tuh anaknya harus sempurna ininya, jadwalnya. Gue nggak mau ada hal-hal yang dirusak ketika gue sudah bikin rencana. Jadi lu ngecek handphone pasangan lu setiap kapan? Biasanya tuh kayak menjelang-jelang weekend. Menjelang-jelang weekend gitu gue ngecek. Nggak tiap malam. Enggak dong, enggak. Gue nggak segila itu juga. Sibuk gue kalau malam nonton Korea. Tapi berarti pas menjelang weekend dia tahu, dia langsung hapus-hapusin, dia rapiin dulu. Di Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis lah, dia masih bisa buat ngobrol, micro cheating. Nanti di hari Kamis langsung bersih. Nah, ini- Gitu. Kelakuan.
Untung suami gue nggak gitu ya Allah. Makanya lu harus random checking. Cek tuh di hari Selasa tiba-tiba gitu. Kayak surprise aja. Lihat handphone kamu dong gitu di hari Selasa tapi. Siapa tahu. Bahkan gue ngecek DM Instagram dia loh. Serius, karena gue penasaran kan. DM dia tuh kan kalau kita nggak buka ada berapa puluh gitu ya. Terus kok ini banyak banget sih, apaan? Itu nggak pernah dia buka. Terus gue tanya, ini lo ada loh, ini DM nih orang-orang pada ngerespon. Dia kan di lock kan Instagramnya. Jadi yang nge-DM itu pasti orang-orang yang dia kenal. Terus dia tuh, hah DM apa? Nggak tahu itu apaan. Oh kan laki lo emang gaptek. Makanya, jadi gue baik kan, gue ngecekin ini loh, ada tuh. Terus kalau nggak aku males ya di sini aku balesin. Jadi kalau ada yang direspon sama suami gue, kadang gue yang balas. Serem banget. Pahit. Bukan lo tau ya ada orang bersilaturahmi lewat DM nggak dibales. Gimana sih? Gue tuh baik loh menghubungkan silaturahmi yang agar tidak terputus. Itu pentingnya punya password. Tapi Instagram gue kadang dipegang juga sama manajer gue. Kadang. Tapi kan gue pintar. Sebelum dipegang manajer gue rapiin dulu. Kenapa harus lo rapiin? Lah, nanti manajer gue tahu isi apa aja. Oh, bener dong. Ya kan gue nggak tahu dia ngecek apa enggak. Tapi ada tendensi bisa jadi dia ngecek. Dan kalau dia ngecek ternyata aku kebongkar semua. Emang apa? Tuh, emang lu kepo. Emang lu lagi kepo. Lu pengen tahu aja urusan orang. Benar sih. Iya Tapi kan? karena gue kepo, bukan karena gue tidak percaya dan menyangsikan kesetiaan pasangan saya. Enggak, karena gue kepo aja sama hidupnya. Dan karena dia pelupa, bete gue. Tuh, bukan karena gue nggak percaya. Kadang kan orang pengen tahu password suaminya tuh karena itu kan, trust issue. Tapi gue pernah nanya. Oh, nggak jadi. Nggak. Tapi, jadi kan zaman sekarang hacker tuh emang canggih. Bejorka gitu kan. Nah, tapi gue tuh dari dulu, emang gue punya temen yang bisa ngehack. Wih. Gue pernah, salah satu mantan gue pernah gue temuin dia cheating itu gara-gara gue hack WhatsApp-nya dia. Dua orang mantan gue, ding. Tuh, lebih freak. Iya, karena gue ngeliat gelagatnya ada yang aneh, terus gue gengsi, gue nggak mau nanya passwordnya. Tetep loh, di sini aja lo tetep gengsi, bilangnya mungkin. Akuin aja lo gengsi emang. Mungkin gue gengsi, mereka kita nggak tahu ya. Terus akhirnya gue ngecek deh, gue minta tolong ke teman gue, terus dia cekin, terus baru ketahuan. Bisa. Aduh, ngeri banget. Keluar. Enggak, jadi kalau misalnya lo minta tolong sama hacker, yang keluar itu adalah halaman awal dulu WhatsApp lo. Oke. Nah, nanti lo bisa minta kayak, gue mau yang nomornya segini atau nggak namanya ini, gue pengen lihat dalamnya. Dan bener dibukain. Ngeri banget, sumpah. Jadi gue bisa ngebaca satu-satu chattingannya dia. Dan pas gue baca kayak, oh, ya gitu. Oh, fine. Tapi gue, pernah juga sih ngecek DM-nya dia. Gue tahu dia. Oh ya. Crazy banget ya. Gue yang crazy maksudnya. Iya emang. Nggak, tapi kenapa lo harus minta tolong orang? Karena lo nggak yakin dia akan bakal ngasih handphonenya. Enggak dong. Kalau misalnya gue minta handphonenya pun bisa jadi emang dia udah rapiin. Men, gue juga gini ya. Gue juga nggak se-freak itu untuk ngecekin semua orang yang gue pengen cekin. Cian, lo suka ngecek ini gue ya? Ri, buat ngecek gitu aja kan bayar ya, Ri. Ngapain gue ngeluarin duit kocek gue? Berapa emang kalau kayak gitu? Mau nggak? Ada dong. Sampai orang ngiklasin uangnya. Iya, lumayan lah. Angkanya lumayan. Tapi kan itu buat ngecekin pasangan gue. Pada saat itu dong. Mending lo beli sepatu. Itu seharga sepatu nggak? Iya ya. Wah gila lo. Sepatu apa dulu sih mereknya? Iya benar. Tapi kan lo kan kelasnya aja levelnya minimal Nike gitu. Lo Bata gitu mana pernah mau? Sorry, gue Adidas. Tuh, dia aja tahu. Oh, sorry. Gak boleh nyebutin brand lain. Aku pakainya Adidas. Aduh. Sorry guys, belum pinter. Aku belinya Adidas, yang aku belinya antara di store Adidas atau di Lazada. Itu aku. Semua brand-brand aku keluarin. Coba lo Pusing.
harus minum bodrek. Aduh. Kok aku nggak ada sih? Apa ya brand yang harus aku keluarin? Kok badannya nggak enak, daya tahan tubuh aku kurang. Hemaviton jawabannya. Anjir. Kenapa vitalitas kamu lagi kurang sehat? Rejuv. Wah. Aduh, aku pengen snack yang enak apa ya? Mondelez. Ada Oreo. Ada biskuat. Nanti bulan ini kita ada yang MC biskuat. Ada Toblerone. Oh my god, anak macan. Oh. Cadbury. Iya nggak sih? Biskuat bener kan? Biskuat macan. Itu lucu juga ya kalau di meja, di kursi lo nih ada meja gitu loh, supaya kita bisa kalau lagi ngobrol minum, cemil, masuk deh tuh Oreo sama biskuat. Bener sih. Bener. Udah. Enggak, tapi jadi berapa itu harga? Tetep. Gak fokusnya dia bukan masalah topik ya, Bukan. tapi lebih ke harganya kalau mau ngecek Sampai, berapa. maksud gue ya, orang ngeluarin duit demi nggak pengen nanya langsung. Karena gue tahu kalau gue nanya langsung pasti dia hapus-hapusin. Enggak loh, kalau tiba-tiba datang, hello, lihat handphone lo dong, gitu. Menurut lo bakal dikasih nggak? Gini, ketika lo selingkuh nih, ya lo nggak tahu karena lo nggak pernah nges. bener. Thank you ya, Iya Mama gue kan? tuh anaknya malaikat banget. Alhamdulillah. Tapi kalau lu misalnya Iya, selingkuh, bener, lu pasti bener. nggak mau ngasih. Lu pasti kan pakai segala macam jurus untuk nggak ngasih handphone lu. Iya kan? Dan gue juga nggak yang randomly, gue ngecekin mantan gue, pacar gue, enggak dong. Ketika Gue lu liat curiga. gelagatnya dulu, ini kayak ada nggak bener. Baru gue minta ke temen gue buat dicekin. Ternyata dua-duanya bener. Yang lainnya gue nggak pernah cek. Tapi dua-duanya ini yang gue tahu ada yang aneh, dua-duanya bener. Terus gue klarifikasi ke orangnya, masih ngelak. Jadi gue baru udah bilang kayak, misalnya satu tuh, jadi dia chattingan sama mantannya. Gue senggol dong. Gue tanya, kamu chattingan sama mantan kamu ya? Enggak. Chattingan. Enggak, aku gak chattingan. Enggak, soalnya aku tahu daripada kita ribut, mendingan kamu ngaku. Jadi aku bisa nanya baik-baik, kenapa sih kamu harus ngelakuin itu? Bener dong, karena buat gue, orang selingkuh itu, ya mungkin hilaf, mungkin nggak sengaja, mungkin apa, banyaklah faktornya gitu, mungkin kepaksa. Ketika dia bisa menjelaskan dengan baik, kenapa dia selingkuh, menurut gue nggak apa-apa. Makanya gue nanya, kenapa? Atau mungkin bisa jadi karena gue yang salah kan? Let's say misalnya kayak gue tidak bisa memberikan apa yang dia mau. Misalnya dia sukanya cowok yang rambutnya gondrong, sedangkan rambutnya pendek. Ya gimana gitu. Tapi kan setidaknya kalau dia cerita, gue bisa, oh yaudah gue panjangin rambut gue misalnya gitu. Nah gue nanya sama dia, kamu kenapa harus settingan sama mantan kamu gitu? Enggak, aku nggak ngomong apa-apa, gitu. Terus dia masih menyembunyikan isinya apa. Pokoknya dia masih berkelit dengan nyertain kalau isinya tuh nggak gimana-gimana. Padahal kan gue udah tau isinya ya. Terus gue bilang, psycho emang, kadang-kadang. Aku ngeri banget, sumpah. Terus akhirnya gue bilang, nggak gitu dong caranya. Apalagi ada kata-kata yang kayak, kamu nyusul kan sama apa nggak bareng sama aku sekarang. Makanya kamu tuh udah telat. Kamu bisa berkomitmen nggak sekarang? Kamu harus bisa ngasih aku kepastian dulu, gitu-gitu. Ya, berarti kan dia mau balikan dong. Ngerti nggak? Karena dia minta kejelasan dari si mantannya ini. Yang sekarang kamu bisa berkomit nggak gitu? Kalau komit, berarti apa? Soalnya kalau komit dia mau balikan gitu kan. Terus dia masih berkelit gitu. Ya pokoknya intinya dari chattingan-chattingan itu gue bisa tahu banyak. Dan dua-duanya mantan gue tuh berkelit. Tapi lo cerita nggak kalau lo ngehack? Akhirnya gue cerita. Bahkan mantan gue yang satu ini. Jadi kan gue kalau pacaran tuh, misalnya gue putus nih, gue tuh masih ada kemungkinan balikan-balikan terus gitu loh. Kenapa? Iya, gue naif aja. Kalau gue sayang sama orang, gue sayang. Udah. Mau lu disakitin, mau lu KDRT. Selingkuh loh. Iya. Kalau gue udah sayang sama orang, gue terima. Dia mau ngapain aja. Serius. Mau toksik apapun hubungannya, gue terima. Dengan pemikiran naif gue kayak, people can change tau. Capek gue. Lagu lama ya. Udah, kita sudahi aja, gue udah nggak tahu. Gak. Tapi beneran itu yang terjadi sama gue. Dan ketika gue tahu
isi WhatsApp-nya gue jadi belajar sesuatu bahwa ya selingkuh itu bisa kapan aja dan di mana aja karena kesempatannya tuh banyak banget dan alatnya tuh banyak. Dia bisa lewat apa aja gitu loh. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Kan ada nih salah satu selebritis kita sekarang juga lagi rame. Suaminya bisa selingkuh padahal dia punya anak 3. Ya kan? Benar. Padahal kayaknya hubungan keluarga baik-baik aja. Tapi ternyata udah jalan 4 tahun loh. Kita nggak boleh, kita harus asas praduga tak bersalah. Kan gue gak nyebutin nama. Loh, siapapun itu. Iya. Kayak gue bilang asas praduga tak bersalah. Iya. Gimana kalau kita bahas itu di next? Tapi ya, kita tuh cocok banget deh. Kan kita tanggal 5 Oktober nih. Namanya gue kasih tau ya, tanggal tapnya 5 Oktober hari TNI. Cocok banget bajunya. Ah gila. Iya kan? Itu kenapa kita menghadirkan pohon yang warna hijau juga di sini, di belakang. Selamat Hari TNI. Jaya. Jaya.